Hai kelas 12 IPA, kembali lagi dengan Elsa di pelajaran metabolisme. Dan pada pertemuan kita kali ini, kita membahas tentang metabolisme yang kedua, ditambah dengan sisa daripada metabolisme yang pertama. Ya, jadi metabolisme yang pertama kan yang belum selesai kita buat itu adalah tentang tentang reaksi anaerob, dan nanti setelah selesai reaksi anaerob kita langsung melanjutkan kepada reaksi fotosintesis. Oke, jadi diperhatikan dengan baik dan juga dicatat apa-apa aja yang saya katakan. Kita masih berada pada bab metabolisme. Nah, sekedar mengingatkan kembali, metabolisme itu ada dua, metabolisme 1 dan metabolisme 2. Untuk metabolisme 1 itu namanya adalah katabolisme. Untuk katabolisme ini sendiri kita sudah membahas sekitar 80%. Lanjut kemudian dari katabolisme kita masuk kepada anabolisme. Nah, anabolisme ini yang kita bahas tuntas di sini adalah tentang reaksi fotosintesis. Oke ya. Jadi kita selesaikan dulu yang metabolisme 1. Metabolisme 1 yang dimana reaksinya yang pertama ada reaksi aerob, kemudian yang kedua adalah reaksi anaerob. Nah, reaksi aerob tahapannya ada glikolisis, kemudian ada dekarboksilasi oksidatif, kemudian yang ketiga ada SK, kemudian yang keempat ada transport elektron. Oke, nah sekarang kita masuk kepada reaksi anaerob. Reaksi anaerob ini sendiri disebutlah dia sebagai reaksi fermentasi. Nah, di mana reaksi fermentasi ini ada dua. Yang pertama adalah fermentasi alkohol, kemudian yang kedua adalah fermentasi asam laktat. Nah, untuk alkohol ini, makhluk hidup apa saja yang melakukannya? Ya, ada beberapa. Sebagai contoh, misalnya ada jamur, ya kan? Tapi kan tidak semua jenis jamur melakukan reaksi fermentasi. Yang melakukan reaksi jamur, yang melakukan fermentasi alkohol di sini adalah jenis daripada jamur, akan tetapi yang masuk dalam kategori ragi. Ragi berarti kan dia yang membuat makanan dong, ya kan? Nah, contoh misalnya ada donat, terus kemudian ada tape juga masih ada banyak, ya kan? Ada tape ketan, ada tape ubi atau tape singkong, dan juga bahkan ada tape nasi dan seterusnya. Ternyata udah nggak kelihatan ya. Dan seterusnya. Lalu kemudian yang kita masih masuk kepada alkohol, siapa lagi yang melakukan fermentasi? Ada, yaitu sebagian kelompok daripada bakteri. Nah, untuk asam laktat sendiri, siapa yang melakukan proses asam laktat ini? Yang melakukannya adalah kita sendiri manusia. Nama lain daripada asam laktat ini adalah asam lelah. Nah, salah satu perbedaan antara fermentasi alkohol dengan fermentasi asam laktat, yaitu kalau dia pada reaksi fermentasi alkohol, di sini nanti ada kita temukan CO2 atau ada pembentukan CO2. Akan tetapi kalau dia pada asam laktat, di sini kita tidak akan menemukan pembentukan CO2. Nah, inilah dia perbedaannya gitu ya. Kenapa bisa di sini tidak dihasilkan CO2? Karena di sini adalah asam lelah, atau dengan kata lain yang diolah di sini adalah otot kita manusia. Seandainya pada reaksi fermentasi asam laktat ini, ya, seandainya gitu di sini reaksi fermentasi asam laktat terjadi proses pembentukan CO2,
maka nanti di sini otot-otot kita ataupun otot-otot tubuh manusia itu nanti akan mengalami yang namanya gembung. Nah, jadi gembung-gembungnya ini bukan gelembung ya, gembung-gembung gitu. Gembung-gembung itu bukan gembung seperti binaragawan, beda lagi gitu ya. Nah, jadi gembung itu ya kamu pasti tahu dong, donat, bahkan sering makan donat ya kan. Donat kan kalau misalnya kita buka ya pasti pernah lah kita memakan donat itu kayak langsung ke tengahnya ya kan, untuk ngambil bagian isinya dulu, dan kemudian kamu kan pasti akan lihat bagian dalam daripada donat itu bagaimana. Nah, kira-kira seperti itulah nanti otot manusia kalau seandainya pada reaksi fermentasi asam laktat ini ada terbentuk CO2. Jadi di sini di asam laktat itu tidak ada pembentukan proses CO2. Nah, untuk reaksinya sendiri bagaimana? Kamu perhatikan dengan baik. Oke, jadi di sini sudah Lause buat apa ya saya katakan ya reaksinya. Jadi sekarang kita langsung bahas aja. Nah, yang pertama kita bahas di sini adalah reaksi fermentasi daripada alkohol. Reaksi fermentasi alkohol pada dasarnya tetap yang dia bawa adalah glukosa, di mana glukosa itu mengandung 6 atom C. Nah, 6 atom C ini kan nanti akan diubah menjadi 2 asam pirufat, di mana asam pirufatnya mengandung berapa? 3 atom C. Nah, lalu kemudian dari 3 atom C, asam pirufat dia diubah menjadi asetaldehid. Asetaldehid mengandung berapa atom C? Jawabannya dia mengandung 2 atom C. Nah, jadi pada saat 3 atom C berubah menjadi 2 atom C, berarti di sini terjadi kekurangan atau minus 1 C. Kemana 1 C-nya? Pada saat proses pengubahan asam pirufat menjadi asetaldehid, maka di sini akan terbentuk yang namanya itu CO2. Nah, lalu kemudian dari asetaldehid ya di sini langsung dia diubah menjadi etanol ataupun alkohol. Dan juga di sini Lause lupa pada saat proses pembentukan 2 asam pirufat menjadi asetaldehid, di sini kekurangan 1 atom C, C-nya diubah menjadi CO2, dan proses pengubahan ini asam pirufat ke sini itu akan menghasilkan energi tingkat tinggi dari NAD menjadi NADH. Dan NADH ini akan masuk ke dalam reaksi seperti ini. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk mengubah langsung asetaldehid menjadi alkohol. Jadi di sini tidak ada tidak ada pengubahan ataupun pengurangan 1 atom C lagi, langsung aja dia dipakai ke sini ya kan, dan terus kemudian NADH yang dihasilkan dari proses pengubahan ini menjadi ini, energinya diturunkan ke dalam reaksi ini untuk membantu pengubahan asetaldehid menjadi etanol. Nah, pada prosesnya yang seperti ini ya kan, ada berapa jumlah ATP yang dihasilkan? Jawabannya hanya 2 ATP. Sudah? Bagaimana reaksinya? Sekarang kita langsung tulis reaksi sederhananya ataupun langsung aja reaksi. Nah, maka reaksi daripada fermentasi alkohol ialah dia langsung kepada glukosa diubah menjadi asam pirufat. Di sini pengubahan glukosa menjadi asam pirufat terjadi melalui proses glikolisis. Jadi di sini juga sama. Glukosa diubah menjadi 2 asam pirufat. Di sini adalah proses glikolisis. Nah, kalau misalnya Lause perpanjang, seharusnya kan reaksi aerob itu dari glikolisis dia nanti akan pindah ke dalam reaksi dekarboksilasi oksidatif. Iya kan? Nah, seharusnya ini yang disebut sebagai aerob
reaksi glikolisis itu kan pindah pada dekarboksilasi oksidatif. Akan tetapi kenyataan yang terjadi ya kan di reaksi fermentasi alkohol ini justru glikolisisnya tidak hasil akhirnya ya si piruvat ini dia tidak masuk ke dalam dekarboksilasi, tetapi dia keluar dari reaksi dekarboksilasi atau menyimpang dari reaksi oksidasi, dan di sini langsung diubah dia menjadi asetaldehid. Bisa ya? Nah, kemudian Lause lanjutkan lagi. Terus kemudian asam piruvatnya di sini dia langsung diubah menjadi asetaldehid ditambah dengan CO2 ditambah dengan alkohol ataupun etanol. Inilah reaksi fermentasi daripada alkohol. Sekarang kita masuk kepada reaksi fermentasi asam laktat. Nah, kita masuk ke yang ini sekarang ya. Asam laktat atau nama lainnya adalah asam otot, boleh juga kita sebut dia sebagai asam lelah. Nah, proses fermentasi asam laktat ini sendiri dimulai dari glukosa, sama ya kan? Yaitu dari 6C, atom C-nya diubah menjadi 3C. Nah, kemudian di sini proses pengubahan ya glukosa menjadi asam piruvat 3C. Nah, terbentuk juga sebuah energi NAD menjadi NADH tanpa harus asam piruvat ini kehilangan satu atom C-nya. Kan kalau kita mengikuti reaksi alkohol yang di samping sini tadi, asam piruvatnya diubah menjadi di bawahnya asetaldehid, yang ini menjadi 2C ya kan. Kan tetapi kalau dia pada asam laktat, dia tetap menjadi 3C dan langsung asam piruvatnya itu diubah menjadi asam laktat ataupun asam otot dengan bantuan energi dari si NADH. Jadi dari fermentasi asam laktat ini ada berapa jumlah ATP yang dihasilkan? Sama, yaitu 2 ATP. Nah, bagaimana reaksi daripada fermentasi asam laktat ini? Maka kita langsung tulis aja reaksinya, yaitu sangat sederhana. Glukosa diubah dulu dia menjadi asam piruvat dengan cara glikolisis ya kan, dan terus kemudian asam piruvatnya ini nanti secara langsung akan diubah menjadi asam laktat ataupun disebut juga sebagai asam otot atau sebagai asam lelah dengan penambahan adanya 2 ATP. Nah, jadi kalau misalnya kita bandingkan ya kan, saya taruh di sini reaksi respirasi ada 2. Reaksi respirasi ada 2. Yang pertama adalah reaksi aerob dan yang kedua adalah reaksi anaerob. Kalau dia pada reaksi aerob dihasilkanlah ATP sebanyak 34. Tapi kalau aerob itu hanya dihasilkan 2 ATP. Bukan 4 ATP ya, meskipun kamu lihat jenisnya ada 2, kan tetapi jenisnya tidak kita tambahkan. Karena kan makhluk hidup yang menjalankan fermentasi ini kan berbeda-beda. Jadi tidak bisa kita jumlahkan. Seperti itu ya. Nah, jadi inilah reaksi daripada fermentasi, baik fermentasi asam laktat ataupun juga fermentasi alkohol. Dan kemudian kita langsung lanjut aja untuk membahas tentang metabolisme yang kedua, yaitu tentang anabolisme. Jadi sekarang Lause akan menjelaskan tentang proses fotosintesis lebih tepatnya, oke ya. Nah, jadi metabolisme itu sebenarnya di sini sudah
sengaja Lause langsung catat supaya saya tinggal langsung ngejelasin aja ke kamu gitu biar gampang ya. Tapi tetap saya akan menjelaskan dari yang paling atas dulu. Nah, metabolisme itu prosesnya ada dua. Yang pertama adalah fotosintesis dan juga kemosintesis. Ya, kalau yang namanya kemo kan berarti di sini adalah reaksi daripada zat-zat kimia. Sementara kalau fotosintesis di sini yang kita pakai itu murni adalah fotonnya. Maksudnya bukan kita ya, tapi maksud saya itu adalah makhluk hidupnya. Nah, kemudian kita masuk langsung kepada fotosintesisnya sendiri. Fotosintesis itu pengertiannya adalah reaksi penyusunan reaksi penyusunan senyawa anorganik menjadi senyawa organik dengan bantuan cahaya matahari. Itu udah pasti. Namanya aja reaksi fotosintesis gitu ya. Nah, atau dengan kata lain, fotosintesis ini juga merupakan reaksi pengubahan energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Oke, sekilas kita buat reaksi daripada fotosintesis. Oke, jadi kita tuliskan reaksi dari fotosintesis. Yang pertama adalah CO2 ditambahkan dengan H2O. Lalu kemudian di sini ada cahaya matahari dan juga ada klorofil. Lalu kemudian dia diubah menjadi C6H12O6 ditambah dengan O2, ya kan? Nah, kan sebenarnya seperti ini aja nih reaksi fotosintesisnya. Nah, kemudian yang CO2 ini merupakan hasil respirasi daripada makhluk hidup yang lain, ya kan? Kalau H2O ini adalah yang diambil si tumbuhan dari dalam tanah. Kemudian untuk klorofilnya sendiri kita akan bahas atau kita akan kupas tuntas nanti tentang klorofil. Dan untuk C6H12O6-nya di reaksi glikolisis ataupun pada reaksi aerob udah kita bahas secara tuntas. Dan kemudian oksigen. Kemudian, jadi dari reaksi ini semua sebenarnya yang kita bahas di sini adalah bukan respirasinya, bukan tanahnya, glikolisis ataupun reaksi aerobnya, melainkan di sini pembahasan kita adalah tentang reaksi terang dan juga reaksi gelap. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi pembahasan inti atau yang menjadi pembahasan pokok daripada reaksi fotosintesis ini. Kemudian, fotosintesis itu terjadi di mana? Fotosintesis itu terjadi tempatnya secara umum. Kenapa di sini Lause buat secara umum? Karena nanti masih bisa lagi dibedakan berdasarkan reaksi terang dan reaksi gelapnya di sini. Ada dua reaksi, berarti nanti tempatnya berbeda. Meskipun berbeda, tetap dia itu saya katakan ya, di komponen terbesarnya adalah kloroplas. Nah, kloroplas ini apa? Kloroplas ini adalah kumpulan daripada plastida, di mana di kloroplas ini ada tersimpan yang namanya itu klorofil. Nah, sedikit membahas tentang pigmen daripada tumbuhan ya. Bukan tumbuhan sih, pokoknya pigmen aja gitu ya. Nah, pigmen ini sebenarnya kan pengertiannya adalah warna. Sudah, pigmen ini pengertiannya adalah warna. Ada berapa warna yang kamu tahu yang kita pelajari? Maksud saya itu entah kamu pelajari dengan Lause atau Miss Sandansernya yang mana aja gitu ya. Nah, kita buat warnanya itu kan ada me, jing, ku, hi, bi, ni, yu. Oke, me, jingku, hi, bi, ni, yu. Inilah sebenarnya kan semua warna-warna yang yang sebenarnya itu ada di bumi gitu ya. Me itu adalah warna merah. Lalu kemudian ji itu maksudnya adalah jingga. Nah, ya jingga. Ku ini adalah warna kuning. Hi itu adalah warna hijau. Binya adalah warna biru. Terus yang ini ni adalah warna nila, dan u yang terakhir ini adalah warna ungu. Nah, akan tetapi ya khusus untuk proses fotosintesis ini sendiri, jenis pigmen yang digunakan di dalam proses fotosintesis ini sendiri ya, itu hanya ada dua. Yang pertama adalah klorofil, dan yang kedua adalah karotenoid. Sebenarnya ada dua, tapi kalau misalnya kamu menemukan ada satu lagi
ada satu lagi cahayanya nila, tapi sebenarnya nila ini juga kurang terlalu bisa diterima oleh klorofil. Kenapa di sini saya taruh klorofil? Karena klorofil itu kan maksudnya adalah pigmen warna hijau. Karotenoid ini adalah pigmen untuk warna merah. Nah, untuk fotosintesis sendiri yang paling banyak digunakan itu adalah warna hijau. Alasannya adalah karena warna hijau itu ya dia mengandung elektron 2e min. Nah, jadi nanti kita akan bahas ya 2 elektron min ini pada saat dia berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, pindah lagi, maka efektivitas daripada perpindahan 2e ini nanti akan menghasilkan saya katakannya fosfat ataupun Pi. Nah, berbeda dengan merah. Makanya pigmen yang pertama atau pigmen yang paling bisa diterima oleh fotosintesis itu adalah pigmen hijau. Lalu kemudian yang kedua sesekali dia bisa warna merah. Nah, kemudian kan ada tuh warna kuning. Sama satu lagi saya lupa warnanya apa. Jingga ya kalau nggak salah. Ya, warnanya itu jingga. Kuning dengan jingga ini kan sebenarnya dua warna yang mirip gitu. Mirip maksud saya itu bukan mirip bukan struktur warnanya yang mirip, tapi kayak kontrasnya. Ini kan sama-sama ngejreng ya kedua warnanya. Jadi karena dia ini sangat ngejreng, panjang lambdanya juga pasti berbeda dengan klorofil dan juga karotenoid. Jadi apabila misalnya cahaya matahari, kan kalau cahaya matahari ini mah memang tetap ada gitu kan. Nah, ketika cahaya matahari misalnya nih, saya kasih ilustrasi. Nah, di sini ada gambar daun bebas gitu ya. Nah, terus kemudian si daun ini akan melakukan proses fotosintesis. Di dalam daun ini kan pasti ada organnya, ada organelnya yang bisa melakukan ini. Itulah tadi yang kita sebut dia sebagai kloroplas. Ya kan? Nah, terus kemudian kan si cahaya matahari datang seperti ini, cahayanya datang ya. Jadi ketika cahaya datang, yang mampu menerima kekuatannya ini itu adalah si kloroplas. Jadi kalau misalnya warna-warna yang lain ini untuk jingga dan juga kuning, apabila dari cahaya matahari ini nanti datang, terus kemudian pigmennya itu yang ada adalah warna kuning dan jingga, justru nanti klorofilnya ini itu nanti akan terpantul. Nah, terpantul dalam artian itu membias. Jadi ketika dia membias, justru nanti fotosintesis ini tidak bisa berlangsung seperti itu. Karena meskipun di sini ada tulisan foto ataupun foton, ya kan, cahaya yang bisa diterima ini adalah cahaya yang boleh kita katakan sederhana atau lambdanya itu tidak memantulkan saya katakan ya, tidak memantulkan warna asli daripada si klorofilnya di dalam. Nah, itu dia tadi untuk reaksi fotosintesis. Untuk tempat umum daripada kloroplas ya, kumpulan daripada plastida, dan Lause juga udah menjelaskan secara singkat tentang klorofil. Lalu kemudian kita masuk kepada reaksi terang dan juga reaksi gelap. Tapi sebelum kita masuk kepada reaksi terang dan juga reaksi gelap, ya kita harus mengetahui dulu struktur daripada kloroplas ini sendiri. Oke, jadi di sini kita akan menggambarkan struktur daripada kloroplas ya. Jadi yang pertama di sini kita gambarkan bentuk daun secara umum dulu. Nah, boleh seperti gambar daun yang tadi, seperti ini. Sudah? Lalu kemudian ya secara umum aja gitu ya. Nah, terus kemudian di sini kita ibarat kata itu bagian yang ininya itu diperbesar. Nah, jadi bagian yang ini kita perbesar dan kita taruh di sini. Nah, kita perbesar jadi kira-kira bentuknya seperti ini. Oke, itu emang sengaja ada 2 lapis ya saya taruh. Karena, nah ini merupakan jaringan epidermis atas. Yang ini adalah epidermis bawah. Epidermis itu kan ada 2 gitu. Nah, maksud atas bawah itu adalah letaknya ya. Terus kemudian ini sama tadi atas bawah. Nah, di sini saya buat itu kayak biji kacang gitu loh. Nah, kayak gini. Nih, kurang gede ya. Nah, ini lumayan gede. Sama di sini juga. Nah, kayak gini.
Oke, lalu kemudian yang bulat-bulat memanjangnya ini semua, di dalamnya itu ada bintik-bintik. Semua ya, ini ada bintik-bintik gitu. Nah sudah, jadi ini disebut dia sebagai jaringan, apa namanya? Ini disebut sebagai jaringan mesofil. Mesofil ini kan sama artinya dengan daging daun. Nah, sudah. Lalu kemudian gambar yang ini ya kan, saya ambil yang ini misalnya. Tuh, ini kita perbesar. Nah, maka pada saat diperbesar, kira-kira dia punya bentuk tuh seperti ini. Nah, sini pun bintik-bintik lagi. Oke, kemudian bintik-bintik yang ini ya, bintik-bintik yang ini tuh beda dengan bintik-bintik yang ini. Sudah, jadi kayak bintik apa ya, pokoknya beda gitu ya. Terus kemudian ini kan ada nih, lalu saya gariskan seperti ini. Terus di sini kan saya tidak isi ya. Jadi yang bagian-bagian yang tidak saya isi ini maksudnya bagian ini, space-nya di sini, nih yang kayak gini itu maksudnya ya. Oke, jadi kemudian ini namanya adalah kloroplas. Kloroplas ini adalah tempat berkumpulnya atau tempat berada daripada klorofil. Kemudian yang ini saya ambil random aja. Nah, Miss perbesar. Sekarang kita masuk kepada poin penting daripada apa ya? Fotosintesis. Disebutlah dia sebagai tilakoid. Yang akan saya gambar loh ya, bukan yang ini. Ini satu biji titik ini diperbesar, itu maksudnya. Dan bagian yang diperbesar itu disebutlah dia sebagai tilakoid, atau boleh di sini kita menggunakan kata struktur. Jadi kayak struktur tilakoid. Nah, saya gambar di mana ya? Oh, di sini aja. Itu gambarnya bulat, terus kemudian dia punya 2 lapis. Nah, emang ada 2 lapis seperti ini ya. Terus kemudian di sini tuh kayak gini. Kayak lempeng-lempeng apa sih bilangnya? Nah, di sininya juga. Di tengahnya juga bisa kita buat. Nah, nanti setelah gambar ini kamu searching di Google juga supaya kamu bisa melihat secara utuh gambarnya. Seperti itu ya. Terus ini saya buat seperti ini. Ini ke sini, ini ke sini. Sebenarnya random. Ini Miss penggarisnya random aja gitu, tidak ada aturannya sama sekali. Nah, terus ada lagi titik-titiknya. Nah, tapi di sini titiknya itu udah lebih jarang. Oke deh. Kira-kira seperti ini. Sekarang kita berikan namanya. Yang ini namanya adalah membran luar. Ini namanya adalah membran dalam. Salah, yang ini maksudnya membran dalam. Nah, yang ini adalah ya ruang apa sih, atau space lah ya, antara membran dalam dengan membran luar. Nah, lalu kemudian di sini kan ada bintik-bintik ya, ada bintik-bintik. Bintik-bintiknya itu ternyata namanya adalah ribosom. Tapi bintiknya itu bukan bintik yang ini. Bintik yang ini, yang bintik-bintik yang ada di sini, itu adalah bintik bulat-bulat yang besar-besar ini semua. Sudah?
Jadi sebelum bulat-bulatnya yang Lausa jelaskan, saya mau kasih keterangan yang lain-lainnya dulu. Nah, yang ini namanya adalah DNA klorofil. Yang ini loh, yang kayak benang-benang kusut. Terus kemudian ini apa ya saya katakan ya? Ini satu lempeng maksudnya ya. Bisa ya? Satu lempeng atau seperti ini. Nah, ini disebut dia sebagai tilakoid. Nah, sudah. Terus kemudian yang ini semua panjang ini sama ini juga itu semua, atau di sini saya buat, nah misalnya sampai atas sih maksudnya ya, di sini seperti ini. Nah, ini disebut dia sebagai grana, atau boleh juga dia disebut sebagai granum. Apa itu grana atau granum? Grana atau granum itu adalah tumpukan daripada tilakoid. Nah, bisa ya. Terus kemudian jadi satu bijinya ini disebut sebagai tilakoid apabila semua dia disebut sebagai grana atau granum. Terus kemudian di tengah-tengahnya ini loh. Nah, tapi bukan titik-titiknya ya. Pokoknya di tengah-tengahnya ini semua saya taruh di sini. Ini namanya adalah stroma. Stroma ini cairan. Jadi kayak ibarat kata apa ya saya katakan ya. Oh, ini kan tumbuhan ya, atau boleh juga kita buat sebagai kingdom plantae. Nah, baik kingdom plantae ataupun kingdom animalia, kalau kita berbicara tentang sel, selnya itu kan terdapat sitoplasma. Sudah? Kan tetapi pada plantae ini, nah seperti ini di sini kita membahas tentang jaringan. Ini adalah jaringan. Sampai di sini dia masih jaringan. Terus kemudian ketika di sini ini kita sudah membahas tentang tingkat sel gitu. Nah, cairannya ini sebenarnya adalah sitoplasma. Tapi karena di sini kita membahas tentang fotosintesis. Fotosintesis dalam artian itu adalah si tumbuhan punya fungsi khusus, punya fungsi yang berbeda di antara makhluk hidup atau kingdom-kingdom yang lainnya, yaitu dia berperan sebagai organisme autotrof. Maka khusus untuk kloroplas daripada tumbuhan, atau lebih masuk lagi yaitu tilakoid, maka di sini sitoplasmanya itu menjadi stroma. Nah, gitu ya. Dia berdiferensiasi menjadi stroma. Apa bedanya di sini stroma, di sini sitoplasma? Ya jelas ada bedanya gitu ya. Karena kalau stroma ini itu seperti secara tidak langsung sebenarnya sudah Lausa jawab. Stroma ini adalah cairan yang sama dengan sitoplasma, akan tetapi fungsinya dia itu harus mendukung daripada proses fotosintesis. Oke. Sekarang kita lanjutkan kepada poin yang keempat, yaitu reaksi fotosintesis. Nah, reaksi fotosintesis ini ada dua. Yang pertama reaksi terang, lalu kemudian yang kedua reaksi gelap. Kalau kamu perhatikan, di reaksi terang ini sudah Lausa jabarkan, dan di reaksi gelap ini belum saya jabarkan sama sekali. Jadi nanti reaksi gelap ini ya kita bahas khusus seperti reaksi terang ini. Jadi bahkan tempat materi dan hasil reaksinya juga belum ada Lausa jelasin apa-apa gitu ya. Nah, kita fokus dulu kepada reaksi terang. Reaksi terang itu terjadi di mana? Tempatnya dia di grana. Materinya apa aja, bahannya apa apa aja yang dibutuhkan dalam reaksi terang. Yang pertama adalah klorofil, pigmentasi gitu ya, itu pasti. Kemudian yang kedua adalah cahaya, dan ini adalah cahaya matahari, dan yang ketiga adalah air. Dan kemudian hasil reaksi, berarti kan namanya aja reaksi terang, berarti nanti kita akan membahas tentang reaksi. Udah, hasil reaksinya bagaimana? Hasil reaksinya ada 3. Yang pertama ada NADPH, yang kedua ada ATP, dan yang ketiga ini adalah
oksigen. Nah, untuk oksigennya sendiri yang ini nanti akan dilepaskan ke udara. Kenapa? Karena makhluk hidup yang lain kecuali si tumbuhan ini akan membutuhkan ini untuk proses respirasi. Sudah? Nah, terus kemudian kita bahas lagi tentang klorofil. Nah, tadi yang di atas di sini yang saya jelaskan klorofilnya adalah tentang gambarnya, ya kan, gambar, struktur dan lain-lainnya, mulai dari daun sampai kepada tilakoidnya. Sekarang di sini yang kita bahas tuh kayak sistemnya loh, ya. Nah, klorofil itu adalah pigmen, jenis yang dipakai tadi udah saya jelasin, yaitu klorofil dan juga karotenoid. Klorofil hijau, karotenoid itu adalah merah. Terus kemudian bagian atau part yang kedua daripada klorofil adalah kumpulan daripada klorofil. Nah, kumpulan daripada klorofil, apa yang saya katakan ya, kita belum kesini dulu. Kumpulan daripada klorofil itu tadi yang ini. Nah, kamu masih paham dong ya? Kalau secara gambar, ini kita sebut dia sebagai grana tadi. Sudah? Akan tetapi kumpulannya ini, nah, boleh bentuknya seperti ini atau nanti malah jadi seperti ini bentuknya. Nah, sudah, ini disebut sebagai fotosistem. Dan fotosistem itu ada dua, yaitu ada fotosistem 1, ada fotosistem 2. Fotosistem 1 punya panjang gelombang ataupun lambda yaitu P700 nanometer. Maksudnya P-nya ini ya, saya katakan ya, foton 700 nanometer. Kemudian kalau yang fotosistem 2, dia punya lambda 680 nanometer. Sudah, nanti untuk yang ini dan yang ini pada saat saya menjelaskan reaksinya nanti kamu akan paham nanti maksud daripada gambar ini, atau secara sederhananya disebut dia sebagai fotosistem. Dan ini fotosistem 1 dengan fotosistem 2 ini sangat mempengaruhi daripada proses fotosintesis. Kemudian kita lanjut di sini kepada reaksi terang. Nah, sekarang kita masuk kepada prosesnya. Ini proses secara saya katakan ya secara mind map. Yang pertama adalah aktivasi elektron, kemudian yang kedua ada fotolisis air, kemudian yang ketiga ada fotofosforilasi. Nah, kayaknya pada metabolisme, maksud saya itu video Lausa yang kedua tentang katabolisme, ya kan? Kayaknya sepertinya di sana Lausa ada salah sebut pada saat pada saat anabolisme saya sebutkan fotosintesis. Fotosintesis itu ada dua, reaksi terang dan reaksi gelap. Lalu kemudian pada reaksi gelap itu saya jelaskan ada jalur siklik dan jalur non siklik, ya kan? Salah ya. Jadi siklik dan juga non siklik itu berada pada reaksi terang. Sudah? Nah, untuk fotolisis air ini sendiri langsung aja di sini kita buat reaksinya, yaitu H2O dengan pada saat nanti ketimpa sama matahari, saya katakan ya, di sini dia menjadi 2 H+ ditambah dengan setengah O2 ditambah dengan 2 emin. Sudah, ini dia reaksinya. Jadi H2O apabila nanti terkena matahari dipecahkan ini dia menjadi 2H+ ditambah dengan setengah O2 ditambah dengan 2 elektron min ataupun 2 emin. Kemudian untuk fotofosforilasi ini sendiri pengertiannya apa? Pengertiannya ini adalah proses pembentukan ATP. Nah, atau boleh juga di sini disebut sebagai energi. Nah, fotofosforilasi ataupun proses pembentukan ATP itu caranya ada dua. Yang pertama non siklik dan yang kedua adalah siklik. Non siklik ini jalannya. Non siklik ini dia berjalan dari fotosistem 1 ke fotosistem dari fotosistem 2 ke fotosistem 1, atau dari panjang gelombangnya yaitu 680 nanometer ke panjang 700 nanometer. Sementara kalau siklik dia itu kayak stay di situ antara dia aja, yaitu 700 ke 700. Kemudian hasilnya di sini untuk non siklik ya, hasilnya dia berupa NADPH, ATP, O2. Sudah?
kemudian dari dari NADPH, ATP dan O2 sekarang kita masuk kepada siklik. Belum usah tulis ya. Siklik ini hasil akhirnya nanti adalah hanya berupa ATP saja. ATP tanpa adanya NADPH ataupun O2 lagi. Oke? Jadi seperti ini dia secara sistematis untuk saya katakan ya, untuk fotosintesis. Dan sekarang kita langsung masuk kepada reaksi terang. Oke, jadi kita lanjutkan. Sekarang kita udah masuk kepada reaksinya ya. Reaksi daripada saya katakan ya, reaksi terang, fotosintesis. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi prosesnya itu langsung mulai dari gambar tilakoid. Nah, ya yang tadi kamu masih ingat dong ya kan? Salah. Terus kemudian ada bintik-bintiknya di sini. Nah, ada bintik-bintiknya di sini, ya kan? Lalu kemudian yang ini, gambar ini. Nah, saya turunkan ke bawah. Udah. Di sini Lausa jelasinnya pelan-pelan ya, biar kamu bisa. Ingat nggak tadi? Fotosistem. Ada yang bentuknya tadi saya katakan seperti ini, ada juga bisa dia juga yang random seperti ini. Masih ingat dong ya? Nah, ini kan jadi ini satu kumpulan ini tadi disebut dengan grana. Nah, ini adalah tilakoid. Jadi ibarat kata itu tumpukannya itu bukan dihilangkan ya. Jadi kayak ini tuh lapisan bawah. Nah, ini kan satu. Pasti nanti di sini ada satu lagi, di sini ada satu lagi, di sini ada satu lagi. Terus kemudian ini lapisan kedua. Pasti ada lapisan kedua, ada lapisan kedua, ada lapisan kedua. Begitu pun yang ini lapisan ketiga, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Sampai nanti kalau kita buat dalam satu susunan, misalnya sepanjang ini disebutlah dia sebagai grana ataupun disebut juga dia sebagai granum. Oke, kira-kira bisa ya untuk yang itu. Jadi di sini saya gambarkan ulang lagi. Nah, misalnya ada 1, ada 2, ini yang di dasar berarti, ya kan? Nah, saya buat random aja gitu, ngasal-ngasal nggak apa-apa. Nah, terus kemudian di sini kita menggunakan pigmen warna hijau, ya, karena seperti yang sebelumnya saya katakan, kita membutuhkan 2 emin daripada si klorofil itu sendiri. Nah, lanjut kemudian, jadi dari ini semua. Terus di bagian sini, terus di bagian sini, nah ini sinar matahari. Dalam artian itu prosesnya ini berlangsung di siang hari. Nah, ada matahari, ya kan? Nah, terus kemudian matahari ini pasti akan menimpa. Nah, menimpa apa? Ya menimpa si granum ini tadi, ya kan? Cuma meskipun dia menimpa granum, biar bagaimanapun cahaya matahari ini kan sifatnya dia menyebar, sifatnya dia mencari gitu. Jadi bukan berarti harus menimpa dari yang paling atas dulu atau dia menimpa ke tengah. Ini dia bisa menimpa yang mana saja, cahaya mataharinya. Nah, oke. Jadi kemudian di sini setiap kali setiap satu-satu proses saya tuliskan di sini prosesnya supaya nanti bisa dibacakan lagi ya. Yang pertama tadi cahaya matahari datang, dia menimpa fotosistem, ya kan? Dia menimpa fotosistem, akan tetapi di sini kita belum tahu fotosistemnya apakah fotosistem 1 atau fotosistem 2. Cuman yang pasti pada reaksi yang pertama ya, cahaya matahari menimpa fotosistem, di sini terjadi aktivasi elektron. Nah, terjadi nih aktivasi elektron. Maksudnya bagaimana? Jadi maksudnya seperti ini. Ini tadi adalah gambar daripada tilakoid, ya kan? Yang paling bawah misalnya. Nah, ini kan cahaya mataharinya datang nih. Nih foton. Cahayanya datang. Nah, terus kemudian ini semua adalah gambar daripada klorofil atau zat hijaunya itu. Dan satu lagi di sini saya tuliskan adalah H2O. Kenapa di sini ada H2O? Karena kan dalam fotosintesis itu diperlukan H2O juga, dan itu semua nanti akan dibawa ke dalam membran tilakoidnya. Jadi fotonnya ini datang, terus dia mencari nih. Dia mencari misalnya
seperti ini contohnya aja ya. Nah, misalnya dia masuk ke sini tapi nggak ketemu misalnya, maksudnya itu adalah setiap klorofil ini dia mengandung 2 emin. Jadi di sini tuh udah ready, ada 2 emin gitu ya. Nah, ada 2 emin. Nah, terus kemudian aktivasi elektron di sini maksudnya adalah dari semua lempengan ini yang mana nanti yang akan melepaskan ini. Itulah yang disebut sebagai aktivasi. Jadi dia cari di sini, ternyata misalnya lempengan yang satu tidak memberikan, dia cari lagi ke sini tidak memberikan, dia cari ke sini juga ternyata tidak juga, ke sini tidak ada misalnya, sini tidak ada, di sini tidak ada, lalu kemudian diteruskan misalnya ke sini dan ternyata di sini di gambar ini elektronnya lepas. Yang ini tadi loh yang saya katakan ya. Jadi satu lempengan itu mengandung 2 emin. Nah, elektronnya lepas, saya buat seperti ini. Nah, 2 emin. Sudah? 2 eminnya ini lepas akibat dari tertimpa si matahari, ya kan, aktivasi elektron. Lalu kemudian kita masuk ke dalam reaksi yang kedua, bukan reaksi ya, penjelasan yang kedua, yaitu jadi gimana ya saya katakan ya, efek dari pelepasan 2 emin ini sudah dia saya katakan ya, dibutuhkan fotolisis air H2O. Di sini fotolisis air tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk menstabilkan daripada lempengan yang ini. Nah, bisa ya. Dan di sini fotosistemnya yang ini saya katakan ya, fotosistem yang pertama yang kita pergunakan di sini adalah fotosistem 1, yaitu ini pusatnya. Ini loh pusatnya. Ini semua adalah kumpulannya, tapi karena ini yang mampu melepaskan 2 elektron untuk bisa melanjutkan skemanya, ya kan, maka ini disebut sebagai pusat reaksi. Jadi lo usah tuliskan di sini, disebut dia sebagai pusat reaksi. Nah, berapa panjang gelombangnya? Yaitu 680 nanometer. Jadi ini tuh 680 nanometer. Sudah? Nah, tujuan daripada H2O-nya itu difotolisis oleh matahari adalah karena hasil daripada fotolisis ini kan tadi 2H+, ya kan, ditambah dengan setengah O2 ditambah dengan 2 emin. Keluar lagi eminnya, ya kan? Nah, eminnya yang ini ke sini. Nah, ke sini dalam artian itu untuk ini efek dari saya katakan ya, efek dari terkena sinar matahari membuat pusat reaksi ini tidak stabil dan ini harus distabilkan kembali. Jadi cara menstabilkannya adalah H2O yang diambil dari dalam tanah itu ternyata dipergunakan oleh si tumbuhan untuk menstabilkan pusat reaksinya. Sudah? Nah, dan ini tidak ini tidak selesai sampai di sini saja. Lalu kemudian kita lanjutkan lagi. Ini kemana 2 eminnya, ya kan? Masa setelah dia lempengannya ini melepaskan udah selesai begitu aja? Enggak gitu ya. Nah, terus kemudian jadi yang ini boleh kita katakan lepas atau dia loncat. Nah, meskipun dia loncat, tetap harus ada yang menerimanya gitu. Ini dengan kata lain memang ada keharusan. Kenapa? Karena kalau misalnya ini tidak ditangkap, ya sistemnya rusak. Fotosintesisnya tidak bisa berlangsung gitu. Jadi kita sebutlah dia sebagai AP ataupun aseptor primer. Lo tuliskan aseptor primer, itulah kepanjangan daripada AP. Apa itu akseptor primer? Adalah penangkap pertama atau penangkap si elektron ini. Nama penangkap daripada si elektron kita sebut dia dengan singkatan PQ. Apa kepanjangan dari PQ? PQ ini kepanjangannya adalah plastoquinon. Nah, bisa ya kebaca meskipun agak kecil lo sebuat. Nah, setelah ditangkap oleh si plastoquinon, ya kan? Ini kan AP nih. Terus kemudian
Nah, ini maksudnya di over ya. Dia di over atau dilempar lagi, diloncat lagi kemana? Dia diloncat lagi ke bagian yang kedua, namanya adalah kompleks sitokrom. Kompleks sitokrom. Nah, dari kompleks sitokrom ini dia di over lagi. Nah, dia di over lagi kemana? Ke bagian yang terakhir, namanya adalah PC. Apa itu PC? PC itu kepanjangannya adalah plastosianin. Nah, sudah? Kemudian ini kan kita kan tadi masih sampai sini, 2 elektron. 2 elektronnya itu ditangkap oleh AP. AP-nya itu adalah plastoquinone, terus di over ke kompleks sitokrom, lalu kemudian di over lagi ke plastosianin. Nah, pada saat, perhatikan baik-baik ya, pada saat si 2 emin ini melakukan proses transfer ataupun over, loncat, jadi dari PQ dia loncat ke kompleks sitokrom, dan dari kompleks sitokrom dia loncat kepada plastosianin. Efek daripada apa yang saya katakan ya, efek daripada peloncatannya itu nanti akan saya tulis di sini deh. Setiap loncatan daripada si 2 emin ini akan menyebabkan pembentukan fosfat. Nah, kalau satu aja kan fosfatnya kita tulis dia sebagai PI gitu. Nah, udah. Jadi berarti di sini ini kan satu loncatan ready PI, satu loncatan ready lagi PI-nya. Nah, seperti itu. Sudah. Terus kemudian ini ada PI, ini ada PI. Berarti kan tetap aja dong di plastosianin ini ada 2 emin, ya kan? Ini kan masih ada. Ini kan hanya proses transferisasinya doang. Nah, terus kemudian lanjut setelah si plastosianin ini menyimpan daripada elektron, bukan menyimpan ya, ada ready gitu. Maka kemudian di sini kita masuk kepada fotosistem yang kedua. Oke. Sama aja, ngasal-ngasal aja gitu loh sebuat. Sudah? Tapi sebelum kita masuk ke sini, sudah dari 2E-nya masuk ke sini, dari saya takut lupa. Jadi kan tadi di sini ada PI, di sini ada PI, dan terus kemudian di sini. Nah, pada saat proses penangkapannya itu, maka di kompleks sitokromnya ini terbentuklah yang namanya ATP. Nah, jadi di sini ready nih ATP. Karena kan loncat. Jadi ini kan masih 2 nih, satu lagi PI-nya dari mana? Nanti PI-nya loncat dari plastosianin ke lempengannya ini. Nah, terus kemudian di sini ada sinar matahari. Nah, sengaja Lause putar gambarnya ya. Kalau tadi kan di gambar yang pertama ini sinar mataharinya di sebelah kanan, tapi kalau pada gambar yang ini sinar mataharinya di kiri gitu, gak ada masalah ya. Terus kemudian sinar mataharinya datang. Nah, sama dia memberikan foton juga. Lalu kemudian di sini ready H2O. Lalu kemudian ini kan sinarnya nih, berarti dia misalnya ke bawah sini. Terus kemudian ke sini gitu, nggak ketemu. Terus ke sini. Nah, dan ternyata di sini ini merupakan pusat reaksi lagi gitu. Ini pusat reaksi. Alasannya kenapa? Sama, karena dia kehilangan 2 emin. Jadi di sini gitu. Nah, keluar lagi 2 eminnya dari reaksi sini. Lanjut kemudian, berarti kan ini jadi tidak stabil dong lempengannya yang ini, ya kan? Dan karena tidak stabil, maka 2 eminnya yang ini masuklah ke sini. Seperti itu. Untuk apa? Untuk menstabilkan fotosistem.
untuk menstabilkan fotosistem. Sudah? Nah, kemudian kita lanjut. Jadi tadi dari sini, terus kemudian kita pindah ke eminnya yang di sini. Oke, saya pindah dulu. Oke. Dan oh ya, lupa mengatakannya, di sini di lempengan-lempengannya ini panjang gelombang yang menimpa si cahaya, yang menimpa fotosintesis ini ternyata adalah P700 nanometer. Ini salah nulis, bukan seperti itu. P700 nanometer. Sudah? Nah, terus kemudian saya lanjutkan lagi. Jadi tadi kan, nah seperti ini nih gambarnya. Oke. Jadi ini lepas. Sekarang dua eminnya kemana? Maka di sini dua emin yang tersedia itu juga nanti sama. Dia akan lompat ke sini, ditangkap oleh AP. Nah, reaksinya hampir sama, tapi mulai dari AP-nya ini ke bawah nanti kita akan menemukan berbagai perbedaan di antara kedua jalur ini. Sudah? Jadi AP yang pertama itu bukan kita sebut namanya adalah ferredoxin. Nah, jadi dua elektronnya ini ditangkap oleh si ferredoxin ini. Lalu kemudian si ferredoxin ini sudah nanti saya katakannya di sebelah sini ada tulisan NAD. Maksudnya itu adalah ini kan elektronnya ditangkap oleh si ferredoxin. Nah, si ferredoxin ini sebenarnya sebenarnya reaksinya selesai sampai di sini. Tapi si ferredoxin ini perlu sesuatu bantuan dari reaksi ini sendiri, dari dari prosesnya sendiri, supaya supaya si dua elektron ini itu tidak terlepas dari si ferredoxin. Maka di fotosistem ini atau pada reaksi ini tuh sebenarnya, atau dengan kata lain di tubuh tumbuhan itu NAD itu sudah ada. Sama seperti glikolisis di dalam tubuh kita manusia kan NAD sudah ada. Nah, jadi di sini di aseptor primer ferredoxin ada berkeliaran NAD. Tujuan daripada NAD-nya untuk apa? Tujuannya adalah nanti untuk mengikat untuk mengikat fosfat. Nah, kan ini kan dia lompat ke sini. Pada saat lompat kan terbentuklah PI seperti gambar yang sebelumnya gitu. Nah, jadi ini kan perlu ditangkap. Yang menangkap ini adalah si NAD. Maka dia nanti menjadi NADP plus maka nanti dia NAD dia berubah menjadi NADP plus, atau ya plusnya juga nggak apa-apa gitu, bisa kita iniin. Ini tetap pakai plus di sini ya, tetap pakai plus NADP plus. Nah, terus kemudian ini reaksinya belum tuntas. Kenapa? Karena kan hasil akhir, langsung taruh sini, hasil akhir dari ini kan harus NADPH. Sementara dia belum mendapatkan si H-nya ini. Sudah, maka di sini ada yang namanya itu enzim. Nah, datanglah di sini enzim. Nama enzimnya adalah enzim NADP plus reduktase. Fungsinya apa daripada si enzim NADP plus reduktase ini adalah untuk membentuk NADPH2. Seperti itu ya. Jadi enzim ini dia akan membantu untuk menyempurnakan reaksi yang belum tuntas ini. Sehingga dengan adanya NADPH2 ini, atau ini kan kayak produk produk utama. Setelah ini ready, barulah nanti bisa masuk ke tahap ke tahap reaksi gelap. Nah, oke, jadi reaksinya kira-kira seperti ini. Nah, kamu bisa lihat dengan saksama, ya kan? Nah, di sini sudah Lause jelaskan. Di sini ada fotosistem 1, dan kemudian di sini pusat reaksinya ini adalah fotosistem 2 gitu ya. Lupa tadi Lause tulis di sini adalah fotosistem 2, yaitu dia. Nah, ini
dengan memiliki panjang gelombang yaitu sebanyak P700 nanometer. Nah, terus kemudian dari reaksi ini kita perlu pisah gitu ya. Dari reaksi ini kita perlu pisah yang mana siklik dan juga yang mana non-siklik. Kenapa seperti itu? Karena reaksi yang saya jelaskan dari tadi ini adalah reaksi penggabungan antara siklik dan juga non-siklik. Sudah? Nah, sekarang kita pisahkan dia. Yang mana siklik dan yang mana non-siklik. Kata kuncinya sangat sederhana. Sudah? Kamu langsung lihat tadi kepada hasil akhir dari siklik dan juga non-siklik. Di sini hasil akhirnya apa? ATP. Di sini hasil akhirnya apa? NADPH, ya kan? Dari adalah reaksi non-siklik. Kenapa? Karena dia itu hanya menghasilkan ATP. Lalu kemudian ini adalah reaksi siklik. Jadi siklusnya bagaimana Lause gitu kan? Jadi siklusnya itu sebenarnya seperti ini. Sudah? Kamu perhatikan baik-baik. Siklik itu yang ini adalah ini adalah reaksi siklik, yaitu P700 ke P700. Lalu kemudian yang non siklik yang mana? Yang non siklik itu yang itu, yaitu dari 680 menuju ke 700. Inilah dia reaksi non siklik. Ini non siklik, ini siklik. Bisa ya? Oke, jadi seperti itu pembahasan kita untuk kali ini. Masih tetap rumit sih ya kalau misalnya Lause katakan. Jadi silakan kamu pahami dengan baik. Oke, jadi jangan lupa untuk dikumpulkan catatannya. Jadi memang setiap kali Lause memberikan video pembelajaran, kamu memang harus mencatatnya. Ya sebenarnya sama aja kayak di sekolah ya. Ketika guru kamu menjelaskan, kamu pun harus mencatatnya di buku. Jadi tak bosan-bosannya saya mengatakan kepada kalian kumpul catatannya. Tujuannya adalah supaya saya bisa lihat feedbacknya kepada saya, apa-apa aja yang kalian tangkap dan apa-apa aja yang akan kalian tuliskan di buku tulis kalian masing-masing. Oke, jadi cukup sekian dan terima kasih untuk sesi kita kali ini, dan kita akan bertemu lagi nanti pada pertemuan selanjutnya, yaitu kita masuk kepada anabolisme yang kedua tapi tahap kedua. Oke, kalau begitu terima kasih dan sampai ketemu lagi.